Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dengan NIM 43010220026 dari kelas 3C. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Urgensi Psikologi Massa dalam Perencanaan Dakwah di Media Sosial YouTube, yang dengan nama penulis Lailatul Rofidah, volume 12 nomor 2 2021. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan adalah kajian pustaka yang berupa artikel, buku, dan berita online. Teknik analisis yang dilakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu netizen sebagai mitra dakwah dalam dakwah di media sosial YouTube. Aktivitas dakwah merupakan kewajiban bagi seorang muslim, khususnya saling mengingatkan dalam kebaikan, karena dakwah bisa dilakukan oleh setiap muslim. Menurut Abu Bakar Zakaria menyebutkan dakwah merupakan usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan agama. Sedangkan dalam buku yang ditulis Kustandi Suhandak menyebutkan bahwa dakwah Islamiyah merupakan suatu kegiatan mengkomunikasikan ajaran Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam dakwah juga menjadi bentuk dari peristiwa komunikasi dan terdapat interaksi sosial dalam proses dakwah, sehingga dapat menimbulkan berbagai peristiwa di masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya bagi seorang dai untuk memahami karakter dan objek dakwah atau mad'u, secara pentingnya tingkat keilmuan seorang pendakwah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai peran dakwah. Di era digital mulai banyak menggunakan media online, di mana interaksi sosial juga terjadi dalam media online, yang banyak dikenal sebagai media sosial. YouTube menjadi salah satu media sosial yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Dengan berbagai fitur yang disediakan, YouTube dapat membagikan video, audio, live streaming, dan trending tab. Mitra dakwah di media sosial dikenal juga sebagai netizen, di mana mereka yang aktif dalam media online. Selain itu, dalam YouTube juga terdapat fitur trending tab, di mana dapat menjadi peluang untuk lebih mengenalkan video dakwah. Dalam YouTube juga terdapat interaksi antara pendakwah dengan objek dakwah berlangsung di kolom komentar, ataupun melalui video streaming di siaran langsung. Selanjutnya ada pembahasan kedua yaitu posisi psikologi massa dalam perencanaan dakwah di YouTube. Dalam komunikasi sendiri terdapat suatu perencanaan sebagai arahan untuk dapat mencapai tujuan komunikasi. Dakwah sebagai proses komunikasi memasukkan perencanaan sebagai unsur dakwah. Hal ini ditujukan agar pendakwah mendapat arahan sebelum memasuki lapangan dan agar dakwahnya tersusun dengan rapi. Perencanaan dakwah sendiri merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan, program, media dakwah, personal dakwah, sasaran dakwah, dan materi dakwah yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Posisi psikologi massa dalam kajian perencanaan dakwah di YouTube terletak pada psikologi massa. Psikologi massa memiliki peran besar dalam melihat perilaku netizen sebagai kelompok massa yang ada di media sosial. Sebagaimana dalam psikologi massa yang mengkaji perilaku dan karakter manusia dalam kelompok massa, serta mental individu akan melebur dengan massa, sehingga mewujudkan perilaku kolektif. YouTube sebagai sarana bagi khalayak untuk berkumpul dan berinteraksi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Sebagaimana pada psikologi massa, tindakan atau kegiatan individu dapat melebur dan perilaku kolektif atau tindakan massa.
Fitur tab trending dalam YouTube dimaksud untuk menampilkan video yang dianggap menarik oleh banyak penonton dan video yang sedang tren pada saat itu. Berdakwah di YouTube juga perlu dilakukan dengan hikmah agar pesan-pesan keagamaan dapat diterima dengan baik oleh netizen. Dalam Al-Quran sendiri menyebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.